Shalom, Shalom, damai di damai hati, di hati. ada sukacita, Hap, simpan di hati. ada sukacita, Hap, simpan di hati. macam kurang semangat kah? Ada sukacita. Hap, simpan di hati. Kalau ada sukacita, kita harus simpan di hati karena kita ini untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Iya, kita kembali lagi ada di saat pagi hari ini, tepatnya di hari Minggu, dan kita akan ada dalam ibadah kita yaitu ibadah sekolah minggu Jemaat GKI Sola Gracia Buper Waena. Untuk itu, kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita, panggil Bapak dengan Mama, panggil saudara-saudara kita untuk ada bersama-sama dengan kita dalam ibadah kita. Dan juga jangan lupa siapkan Alkitab kita yang menjadi pedoman atau senjata kita untuk kita beribadah di saat pagi hari ini. Iya, kita akan memuji Tuhan di saat pagi hari yang indah ini lewat lagu-lagu pujian yang akan kita nyanyikan secara bersama-sama. Begitu, lagu yang pertama kita nyanyikan adalah kita akan menyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Kurang semangat kah? Ada sukacita? Hap, simpan di hati. Ada sukacita? Hap, simpan di hati. Ada sukacita di dalam hati kita, kita harus memuji Tuhan dengan penuh semangat. Iya, lagu yang berikutnya ini kita akan menyanyi dengan gerakan. Begitu, kita jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Dan kita akan menyanyi lagu Kau Temanku, Ku Temanmu.
dengan ibadah kita itu, sebelum kita memulai dengan ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Bapa, kami ada dan nafas oleh-Mu. Pak, kami boleh melewati yang penuh dengan rahasia semuanya karena saja ya Tuhan. Kan pada saat ini beribadah kepadamu, biarlah ibadah ini dari awal hingga berakhirnya mau terjadi hanya di dalam saja ya Tuhan. Kami Bapa dalam nama doa dan amin. Iya, kita masih terus memuji Tuhan dan kita akan menyanyi lagu yang berkata hanya dekat Allah saja. Saatnya kita akan bermazmur untuk Tuhan. Untuk itu kita akan membuka kitab kita pagi hari. Kita akan membacakan ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-9. Kita akan membacakannya secara bersama-sama setelah kakak membacakan perikopnya. Iya, Mazmur 62 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-9 dengan perikop perasaan tenang dekat Allah. 3. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Untuk meresponi akan Mazmur Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita, dan persembahan yang adik-adik telah akan kumpulkan diberikan kepada orang tua di rumah ya. Kita akan menyanyi lagu untuk mengumpulkan persembahan, yaitu lagu Sungguh Ku Bangga Bapa.
Iya. Kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kakak Jane. Namun sebelumnya kita akan menyanyi lagu yang terdapat dalam nyanyian rohani 14, dan waktu dan kesempatan kami akan berikan kepada Kakak Jane. Nyanyian rohani 14, kesukaan yang ceria. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, balik alam yang setia, pohon suka yang teguh, kamu menembuskan hati, menyediakan lawanku yang mencari mendapat di dalam Engkau Ya, masih ada sukacita. Masih. Kita akan mendengarkan firman. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita siapkan hati, siapkan pikiran kita, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa, minta tuntunan kuasa dari Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat kebaikan kasih-Mu, kami masih ada hingga pada saat hari ini sebagaimana kami ada. Tuhan, tadi kami telah memuji, membesarkan nama-Mu, dan kami telah bermazmur bagi-Mu, dan kami juga telah mengumpulkan persembahan syukur. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami kumpulkan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami, agar kami dapat mengerti arti dari cerita yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk membaca kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, pembacaan kita pada saat pagi hari ini terdapat di dalam kitab Lukas. Kira kitab Lukas itu perjanjian lama ke baru, Kakak Jericho? Perjanjian baru, Kakak Jane. Iya, kitab Lukas adalah perjanjian baru. Firman kita terdapat dalam kitab Lukas pada pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Lagi pembacaan Alkitab kita terdapat dalam kitab Lukas pada pasalnya yang ke-8, pada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Kakak akan membacakan perikopnya, setelah itu Kakak dan Kakak Jericho serta adik-adik yang di rumah akan membacanya secara bersama-sama. Ingat, ini adalah Alkitab yang kita baca, untuk itu kita baca secara pelan-pelan. Perikopnya adalah perempuan-perempuan yang melayani Yesus. 1, 2, 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah yang membaca dan mendengarkan. Ya, kakak ada tema kecil dalam cerita pagi hari ini, kakak. Jadi temanya adalah sukacita mengasihi Yesus. Temanya apa, kakak? Sukacita mengasihi Yesus. Ya, tentu kita sukacita atau bersukacita karena kita selalu mengasihi Yesus.
bacaan firman ini di dalam perikop ini menekankan beberapa hal. Pertama, ayat yang ketiga mengatakan wanita-wanita ini adalah orang-orang yang memiliki kekayaan. Mereka memiliki kekayaan. 3 wanita ini bernama siapa, Kakak JJ? Yang pertama dia pun nama itu Yohana. Yang kedua itu dia pun nama Susana. Dan yang ketiga itu dia pun nama Apa namanya, Kakak? siapa namanya ya? Namanya adalah Yohana. Yang pertama adalah Maria Magdalena, yang kedua Yohana, dan yang ketiga Susana. Ketiga perempuan ini memiliki kekayaan yang sangat banyak, berlimpah. Harta mereka berlimpah, tetapi mereka tidak sombong. Mereka selalu mengasihi Tuhan, mereka bersukacita. Yang kedua, mereka bersungguh-sungguh dibebaskan dari roh jahat. Roh jahat itu seperti apa, Kakak? Seperti setan kah, Kakak Jin? Iya, roh jahat itu adalah kejahatan yang sering dilakukan. Contoh kecilnya apa? Kita memukul teman, kita tidak suka mendengar orang tua, atau kata-kata kotor yang selalu terucap dalam mulut kita. Itu adalah roh jahat. Nah, ketiga perempuan ini dibebaskan dari roh jahat. Yang membebaskan adalah Tuhan Yesus. Mereka sungguh dibebaskan. Dan mereka menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang utama di dalam kehidupan mereka. Lihat, walaupun mereka kaya, mereka memiliki segalanya, tetapi Tuhan Yesus menjadi yang utama dalam kehidupan mereka. Kita juga harus seperti ketiga perempuan ini. Kita harus menjadikan Yesus yang utama dalam kehidupan kita. Ketiga wanita-wanita ini memiliki sukacita karena mereka memiliki Yesus. Salah satu dari sukacita yang mereka miliki adalah kemurahan hati. Mereka bersedia untuk menyerahkan kehidupan mereka untuk melayani Tuhan Yesus. Itu kalau kita mengasihi Yesus, kita bersukacita, tentu pasti kita akan hidup damai, hidup tenang, dan penuh dengan kegembiraan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Wanita-wanita ini selalu melayani Yesus dengan sungguh-sungguh. Contohnya seperti Maria Magdalena. Dia bersukacita memiliki Yesus, sehingga dia memiliki cinta kasih yang besar dari Tuhan Yesus. Dan pada saat Tuhan Yesus disalibkan, dialah orang pertama yang melihat Tuhan Yesus bangkit. Dia orang pertama yang melihat Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Dan yang berikutnya yang memiliki sukacita adalah Zakheus. Pasti adik-adik sudah pernah nonton film Tuhan Yesus toh? Kakak Jericho juga pasti sudah pernah nonton. Sudah pernah, Kakak Jin? Iya, ketika Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan muridnya, yang naik di atas pohon namanya siapa? Ibu nama itu Zakheus, Kakak Jin. Iya, Zakheus. Karena dia pendek, dia ingin melihat Tuhan Yesus, dia naik ke atas pohon. Zakheus ini adalah apa ya, Kakak? Zakheus itu adalah seorang yang pendek dan juga pekerjaannya itu seorang pemungut cukai. Iya, dia biasa mengambil keuntungan dari rakyat-rakyat yang susah. Dia memungut cukai, sehingga karena dia memiliki kasih, memiliki sukacita yang Tuhan Yesus berikan kepada dia, dia bersedia membagikan setengah harta yang dia miliki kepada orang-orang lain. Karena dia selalu ingat apa yang Tuhan Yesus bilang. Kata Yesus mengatakan, apa yang kita lakukan karena nama Tuhan akan dikembalikan 100 kali lipat. Bahkan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Sungguh indah kan tidak, Kakak, kalau kita memiliki sukacita yang penuh. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kita berikan kepada teman-teman kita yang kurang mampu, yang tidak memiliki apa yang seperti kita punya. Pasti Tuhan Yesus akan
memberikan 100 kali lipat. Pasti adik-adik di rumah juga seperti itu. Kakak yakin dan kakak percaya, pasti adik-adik selalu membagi apa yang adik-adik punya. Nah kakak Jane ada satu cerita singkat tentang seorang anak kecil. Dia selalu bersuka cita karena selalu mengasihi Yesus. Nah ada seorang anak kecil kelas 4 SD yang selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Anak kecil ini bernama Andi. Andi adalah seorang anak yatim, ayahnya sudah meninggal, dan Andi hanya tinggal bersama ibunya. Sekolah Andi jaraknya sangat jauh dari rumah Andi. Setiap hari untuk sampai ke sekolahnya, Andi harus berjalan kaki melewati daerah yang tanahnya berbatu dan menyeberangi jalan raya. Bahaya kah tidak kalau kita masih kecil, kita jalan melewati jalan raya yang dilewati kendaraan yang begitu banyak. Kakak diriku takut kah tidak? Takut sekali itu Kakak Jin, apalagi kendaraannya itu banyak sekali. Iya, pasti kita takut. Tetapi anak ini tidak pernah takut untuk melewati jalan raya yang banyak kendaraan. Andi ke sekolah tidak seperti teman-teman yang lain yang menggunakan sepatu yang bagus, tas yang bagus. Tapi Andi pergi ke sekolah ini hanya menggunakan sendal. Dia mengisi buku-bukunya di dalam kantong plastik. Dia tidak memiliki harta seperti teman-temannya yang lain. Setiap Andi berhasil menyeberangi jalan, dia selalu mampir ke sebuah gereja. Dia berdoa di sana. Dia berlutut, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, hari ini saya mau pergi ke sekolah. Tuhan tahu hari ini saya pergi tidak menggunakan sepatu. Tuhan lihat, saya hanya menggunakan sendal dan buku-buku saya hanya isi ke dalam kantong plastik. Tapi Tuhan, saya selalu mengucap syukur dengan apa yang saya miliki. Walaupun teman-teman saya selalu ejek saya, menghina saya karena saya hidup dengan penuh kekurangan, tetapi saya yakin Tuhan Yesus adalah sahabat yang sejati yang tidak pernah meninggalkan saya. Setiap kegiatan yang ia lakukan di gereja itu diperhatikan oleh Bapak Pendeta. Bapak Pendeta ini namanya Bapak Pendeta Leo. Karena Bapak Pendeta ini sering lihat Andi pergi ke gereja, Bapak ini selalu menyapa Andi. Andi, apa kabar hari ini? Dan Andi pun menjawab, puji Tuhan Bapak Pendeta, kabar saya baik. Andi, apakah Andi akan pergi ke sekolah? Ya Bapak, akan pergi ke sekolah. Tetapi kenapa Andi tidak menggunakan sepatu? Kata Bapak Pendeta itu. Bapak, ibu saya tidak mempunyai cukup uang untuk membelikan saya sepatu dan tas yang bagus seperti yang lainnya. Saya tahu Tuhan, pasti saya akan diejek. Tapi saya tidak pernah rasa sedih, hati saya tidak pernah rasa sakit kalau saya diejek Bapak. Begitu kata Andi kepada Bapak Pendeta Leo. Dan Bapak Pendeta itu bilang kepada Andi, setiap Andi akan menyeberangi jalan ini, Bapak akan mengantar Andi sampai ke sekolah. Karena jaraknya sangat jauh kakak. Jaraknya sangat jauh untuk sampai di sekolah. Dia harus berjalan kaki. Dia tidak seperti teman-teman yang lain menggunakan kendaraan yang bagus, diantar oleh orang tua. Tetapi Andi, dia berjalan kaki sendiri, tidak diantar oleh ibunya. Dan Andi ini adalah seorang anak yang pekerja keras. Dia mengumpulkan uang dengan cara mengumpulkan barang-barang bekas. Kakak Jeje kira-kira mau seperti begitu? Saya tidak mau Kakak Jin. Iya, tentunya pasti kita semua sangat tidak mau. Pasti kita kan ada rasa hati yang malu ketika teman-teman kita lihat, ih Kakak Jain ada itu begini-begini, sama kayak Kakak Jeriko, ih saya lihat Kakak Jeriko ada kumpul ini. Pasti tentunya kita sangat malu. Tetapi puji Tuhan Andi ini dia tidak malu sama sekali. Dia mengucap syukur tentang apa yang dia miliki. Dia mengumpulkan uang itu, dia tabung. Kelak di suatu saat nanti dia bisa membeli sepatu dan tas tanpa membebankan ibunya. Nah, kisah Andi ini menjadi inspirasi oleh Bapak Pendeta.
Setiap Bapak Pendeta Leo khotbah di jemaat, dia selalu menginspirasikan Andi ini kepada jemaat-jemaat. Kalau Andi ini adalah anak yang baik, dia berusaha bekerja keras, walaupun dia seorang anak yatim, dia tidak tetap putus asa, dia selalu bersemangat mencari uang untuk membahagiakan ibunya, menggapai cita-citanya. Ya, kisah ini juga sama seperti sangkut pautkan dengan cerita kita pada pagi hari ini. Nah, cerita kita mengajarkan apapun yang kita alami, dalam keadaan apapun kita harus bersuka cita, mengucap syukur kepada Tuhan tentang apa yang kita miliki. Entah besok atau kapanpun, Tuhan bisa datang untuk memberikan kita apa yang kita butuhkan. Untuk itu, mari adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita selalu bersuka cita dan tetap selalu mengasihi Yesus walaupun kita dalam keadaan yang sangat sulit. Demikian pembacaan firman Tuhan kita dan cerita kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, tadi kita sudah mendengarkan cerita, sekarang kakak akan mengajarkan satu lagu baru kakak JJ. Lagu ini berjudul Engkau Yesus Tuhanku. Hanya Tuhan ada dalam hidup kita dan dia akan menjadi selalu yang utama dalam hidup kita. Kita belajar pertama pelan-pelan, lalu kita menyanyikannya dengan penuh sukacita. Untuk itu kakak minta kita semua bangkit berdiri. Bisa kakak Jin. Ya, untuk itu mari kita menyanyi penuh sukacita. Engkau
kita akan berdoa syafaat, kita akan berdoa untuk pembangunan gedung gereja kita berdoa untuk orang tua kita, berdoa untuk sekolah kita, berdoa untuk setiap kakak pengasuh mulai dari kelas TK hingga kelas remaja, dan kita akan berdoa untuk virus corona yang masih mewabah di kota kita. Ya, kita akan berdoa dan doa ini kita akan bawa dalam doa Bapa kami. Dan di akhir doa Bapa kami, kita akan menyanyi Bapa terima kasih. Kita berdoa 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Ya, waktu selanjutnya kakak kembalikan kepada Jericho. Iya, terima kasih Kakak Jin Sama-sama, atas pemberitaan Kakak. firman kita baru saja dengarkan. Iya, ibadah kita di saat pagi hari ini telah selesai, dan ingat jaga kesehatan selalu, pakai masker kalau mau keluar, dan kita akan kembali lagi di jam yang sama. Channel apa Kakak Jin? Channel GKI Sola Gracia Buperwena. Yang tepatnya jam berapa Kakak Jin? Jam 7 pagi. Iya, di minggu depan ingat jam 7 pagi kita akan kembali lagi di jam yang sama, yaitu jam 7 pagi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita. Iya, kami atas nama Tuhan, guru-guru pengasuh dan tim multimedia GKI Sola Gracia Buperwena mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.